Maka dari itu menurut gue buat menjadi introvert yang berkarisma itu gak perlu ngomong banyak hal, gak perlu ngomong hal-hal yang menarik buat dia. Kalian cukup. Gue kepengen memperkenalkan kalian kepada seorang gentleman, yaitu diri gue sendiri. Gue adalah orang yang introvert. Gue memilih untuk pulang ke rumah secepat mungkin agar tidak perlu interaksi sama orang. Menurut gue pribadi, interaksi sama orang itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Saking besarnya, kadang capek sama diri gue sendiri. Ketika orang berbicara, di otak gue hanya satu. Kapan sih gue bisa pulang? Kapan sih gue bisa main sama game favorit gue? Dan hal itu membuat diri gue inget banget bahwa Raven yang gue kenal itu memiliki teman yang dikit. Kalau misalnya lu mengenal teman-teman gue hanya yakin banget cuman bisa dihitung pakai tangan doang. Gue udah nggak ngobrol sama temen SMA gue udah nggak ngobrol sama temen SD gue. Dan baru-baru ini aja, di tahun ini, gue baru mencoba untuk ngobrol sama temen SMP gue. Di video ini gue kepengen menunjukkan sebuah teknik yang menurut gue sangat amat efektif buat kalian yang introvert. Bagaimana caranya agar kalian gak perlu membuang identitas kalian, namun kalian bisa menjadi pribadi yang berkarisma. Ya, gue sebut dengan charismatic introvert. Dan menurut gue ini menarik banget. Bagaimana caranya agar lu disukain sama orang, agar lu selalu diajak main, agar lu selalu memiliki koneksi yang bener-bener impactful buat lu dan masa depan lu, namun masih tetap introvert. Gue yakin pasti semua orang pengen ya, hanya dengan memberikan effort yang kecil aja, kita bisa memberikan dampak yang besar buat orang. Dan gue bakal ngasih tahu cara ini ketika lu bisa menonton sampai akhir. Maka dari itu sebelum itu gue berharap kalian bisa melakukan subscribe dan like YouTube gue dalam hitungan 3, 2, 1. Thank you. Gue bersyukur, gue berterima kasih kalau misalnya kalian sudah melakukan itu. Soalnya subscribers gue baru 2000-an. Gue kepengen ngebuktiin sama orang tua gue kalau misalnya gue bisa sukses di YouTube channel ini. Jadi kalau misalnya kalian bisa ngebantu gue sebagai sama-sama pejuang, gue bakalan appreciate dan terima kasih. Oke, cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah menanyakan pertanyaan. Kalian tahu gak sih, kalau misalnya dalam setiap pembicaraan, dalam setiap conversation, itu ada satu subjek yang benar-benar, ada satu topik yang benar-benar disukain. Kalian bisa nebak gak apa itu? Coba pause sebentar, tulis di kolom komen. Menurut kalian apa sih topik yang benar-benar paling disukain oleh semua orang? Oke, gue kasih waktu sebentar. Jawabannya adalah tentang dirinya sendiri. Iya, topik tentang dirinya sendiri adalah topik yang benar-benar paling disukain, paling diminatin. Saking disukainya, kadang-kadang orang tuh kasar banget. Malah menurut gue, orang yang selalu ngomong tentang dirinya sendiri tuh orang yang kasar sebenarnya. Karena mereka nggak peduli, mereka nyocos aja ngomong aja terus-terusan, memberikan apapun yang ada di dalam otaknya dia, tapi nggak pernah menanyakan kabar orang tersebut. Nggak pernah menanyakan, kalau gua sedang merasa seperti ini, kalau lu sekarang merasa seperti apa? Bagaimana keadaan lu saat ini? Orang yang suka ngomong tentang dirinya sendiri, mereka nggak pernah sadar tentang hal itu. Kalau misalnya kalian setuju saat ini bahwa satu topik yang paling disukain adalah tentang dirinya sendiri, maka kalau misalnya kalian pengen disukai oleh dia, oleh gebetan lu, temen yang lu pengen kenal deket, siapapun itu, calon klien, tanyakan pertanyaan. Tanyakan pertanyaan di sini tuh bakalan bener-bener banyak banget ketika lu sadar di mana hooknya. Gue bakalan kenalin kalian dengan istilah baru, yaitu sebuah hook. Hook itu apa sih? Hook itu bagaikan jangka ketika kita memancing gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya ada banyak banget ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Gue bakalan kasih contoh. Contohnya gue berbicara dengan Doni.
Halo Doni, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Kita bikin persimpel ya. Terus dia bilang, iya sebenarnya gue saat ini sedang sedih. Soalnya nilai matematika gue dapat 5 karena semalam gue main game. Menurut kalian berapa hook yang terdapat dalam satu kalimat itu? Sebenarnya ada banyak banget. Mungkin kita bisa bilang mungkin ada 3. Yang pertama adalah dia sedang sedih, dia pengen main game, dapat nilai jelek. Dan itu merupakan masing-masing topik yang bisa kita bahas, yang bisa kita tanyakan. Kok bisa sih bisa main game? Kok bisa sih lupa untuk belajar? Kok bisa sih asik untuk bermain sampai larut malam? Dan di situ dia bakalan ceritain tentang dirinya sendiri. Bla 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 bla. Yang intinya adalah tugas lu di sini hanya bertanya. Lu seakan kayak diberikan sebuah clue yang banyak banget. Tugas lu hanya bertanya tentang clue-clue yang sudah diberikan. Oke, dia ngomong tentang ini. Gua bisa mempertanyakan tentang hal itu. Dan ketika melakukan itu, dan menurut gue ini kunci banget. Ketika kalian terus menanyakan pertanyaan itu, kayak merasa ada yang mendengar. Karena selama ini ketika gua ngomong sedih, kebanyakan orang kayak ngomong, oh lu sedih? Biasa aja kali, segitu doang mah, santai, segitu doang mah gak ada apa-apanya. Gue lebih sedih dong. Terus dia mulai cerita. Siapa yang familiar dengan perasaan seperti itu? Perasaan dimana ketika kita coba mengemukakan pendapat kita, bahkan pendapat kita pun tidak dibahas. Marah mereka menimpa dengan apa yang ada di dalam otak mereka. Jadi ada baiknya kalian mencoba menanyakan pertanyaan, lalu kenali hooknya tersebut, lalu bertanya berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Jadi ada pentingnya untuk tidak mengambil spotlight mereka. Gua ulangin, tidak mengambil spotlight mereka. Dan itu penting banget. Contohnya kayak gini. Gue sedih banget hari ini anjing gue meninggal. Lu coba mengambil spotlightnya dia dengan berkata, ya udah, gue tahu lu sedih, tapi menurut lu itu nggak perlu lu sedihin. Hal itu biasa aja. Gue pernah terjadi juga dan akhirnya gue baik-baik saja. Itu artinya mengambil spotlight. Hal yang mestinya kalian lakukan adalah kalian berada di posisi mereka, seakan kayak berkata bahwa apa yang lu rasain itu gue bisa rasain juga. Kalian harus menyamakan frekuensi mereka antara mereka dengan kita juga. Harus sinkron. Jangan menggampangkan. Jangan mengatakan bahwa permasalahan lu enteng atau cetek. Dan menurut gue itu kalimat-kalimat yang gak sopan menurut gue. Tips kedua, menurut gue ini penting banget. Coba ketika mereka menjelaskan begitu panjang lebar tentang apa yang dia rasakan, gue kepengen kalian coba mengulangi perkataan itu dengan menggunakan kata-kata kalian. Jadi kalian bisa memulai dengan mengatakan seperti, oke, gue kepengen coba memahami lu. Bener gak sih apa yang lu rasain itu begini, begini, begini. Kalimat pertama itu yang paling penting, oke? Kalian bisa bilang sekali lagi, oke, gue kepengen memahami lu. Bener gak sih yang lu maksud itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ketika lu berbicara itu kepada kalian, kepada siapapun, mau gebetan lu, temen lu, ataupun calon klien lu, siapapun itu, di situ terjalin yang namanya koneksi, terjalin yang namanya bahwa gua kepengen mendengar lu, bahwa gua berempati kepada lu, bahwa gua kepengen sama-sama menjalani value itu bareng-bareng. Setelah kalian mengkonklusi apa yang kalian dengar, kalian bisa reassurance. Kalian coba pastikan dengan bertanya, apakah ini benar? Apakah yang gua rasain benar? Apa yang gua kemukakan itu benar? Dan itu penting banget. Kemungkinan dia akan membenarkan atau kemungkinan dia bakalan bilang, iya, itu yang gua rasain. Dan itu kunci banget. Dan itu penting banget buat kalian dapetin. Kalau misalnya orang itu mengatakan, iya itu yang gua rasain,
congratulations, berarti lu bisa berhasil mendapatkan hatinya dia. Berhasil mendapatkan topik yang pengen dia sampaikan kepada kita. Maka dari itu menurut gue, buat menjadi introvert yang berkarisma itu gak perlu ngomong banyak hal, gak perlu ngomong hal-hal yang menarik buat dia. Kalian cukup mendengarkan perkataannya dia, kalian bisa menanyakan pertanyaan yang mungkin gak pernah ditanyakan oleh orang lain. Karena mungkin orang lain kalau misalnya ngobrol sama dia selalu bahas topik yang lain, selalu loncat, selalu menampal dengan conversation yang lain, dan pertanyaan-pertanyaan yang kita utarakan itu nggak pernah ditanyain oleh orang manapun. Dan gue berharap kalian bisa menjadi orang tersebut, orang yang menanyakan tentang diri mereka. Bayangin kalau misalnya kalian ketika bisa menjadi introvert yang berkarisma, kalian hanya perlu diam. Kalian gak perlu kayak sok-sokan menjelaskan pengetahuan kalian, ilmu kalian. Kalian gak perlu berpikir ribet banget. Kalian cukup diam dan dengarkan. Sekalian latihan eye contact dengan dia. Pastiin juga HP kalian tidak di depan kalian. Kalian gak perlu sambil scrolling, sambil ngobrol sama dia. Itu juga gak sopan. Kalian bener-bener matikan, tutup, dengerin perkataan dia. Dan menurut gue, kalau misalnya kalian bisa melakukan itu tuh bener-bener kelihatan banget kalau misalnya kita menghargai dia. Kalian punya gak sih temen yang selalu main HP? Temen yang selalu main scrolling sambil ngajak ngobrol? Bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian akan sedikit, ngapain sih gue ngobrol sama dia? Toh gue gak didengar juga. Apa gunanya sih gue coba mengutarakan perasaan gue? Toh gak bakal didengar juga. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka dengan apa yang kalian dengar, gue kepengen kalian subscribe YouTube channel gue dan live a life. Kalian juga bisa komen, kalian tuh nonton video gue dari kota apa. Kalau misalnya kalian pengen punya teman-teman yang sepemikiran dengan kalian bisa join grup di description. Di situ say hello aja, gue bakalan jamin 100% untuk membalas kalian. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.